Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Jadi yang pertama mungkin kita bicara mindset dulu ya. Jadi mindsetnya adalah karena kebutuhan kita perlu ingat bahwa di 2030 1 juta barel itu belum bisa memenuhi semua kebutuhan Indonesia. Jadi mindset yang akan kita cari di sini adalah bagaimana semua potensi yang ada, semua yang ada di bawah bumi ini bisa kita temukan dan produksikan untuk kepentingan bangsa ini. Nah, jadi itu mindset yang pertama. Yang kedua, kami membangun 1 juta barel tersebut tentunya dengan data yang ada. Jadi semua data-data yang ada di lapangan yang sedang beroperasi, juga potensi-potensi yang ada dari undeveloped discovery, dan prospek dan lain-lain, itu kita menghitung dari bottom up. Jadi angka 1 juta barel itu didapatkan dari sebuah analisa yang menurut kami sudah mengikuti best practice internasional. Yang kemudian yang terakhir adalah data tersebut sudah kami juga minta data secara independen dari perusahaan minyak dan gas di Indonesia. Kami lihat long term plan mereka kalau tidak ada restriction, tidak ada batasan, kira-kira bisa mencapai seberapa. Ternyata angka tidak jauh dari angka yang kita evaluasi. Nah, jadi berbagai macam untuk benchmarking sudah kita lakukan, makanya kita cukup optimis. Dan dengan implementasi yang ada, kita cukup optimis dengan bisa mencapai 1 juta barel di 2020. Pak Javi, tanggapan Anda mengenai kondisi sebenarnya di lapangan, demand naik, tetapi sayangnya lifting juga turun terus. Bridging the gap-nya untuk sementara waktu seperti apa, Pak? Sambil kita berjalan nanti menuju ke 2030. Speed-nya ini apa sih, Pak, yang harus disegerakan agar benar-benar visible kalau kita berbicara mengenai speed? Karena waktunya 1 dekade ini sampai 2030. Ya, yang pertama kita harus semua sebagai komponen bangsa, semua industri harus agree bahwa tagline yang kami kampanyekan sekarang adalah masif, agresif, dan efisien. Jadi kita tidak bisa lagi berpikir kecil, kita harus berpikir sesuatu yang masif, agresif, dan efisien. Nah, untuk itu ya, kami dari pemerintah harus bersikap fleksibel. Artinya, tadi kembali ke mindsetnya bahwa apa yang kita punyai itu ingin kita produksikan. Ya, karena 1 juta barel tadi pun belum tentu bisa mencukupi demand. Jadi misalnya, kami melihat banyak potensi-potensi yang ternyata tidak diproduksikan karena tidak ekonomis, ya, karena tidak ekonomis. Bagaimana cara? Ya kita bantulah cara membuat ekonomis. Di acara SKK Migas minggu lalu kebetulan Pak Sekjen, Pak PLT Dirjen Migas, Pak Eko menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka tangan selebar-lebarnya untuk bagaimana meningkatkan investasi di Indonesia. Nah, fleksibilitas itulah yang akan diberikan dan sudah diberikan. Sebagai contoh, kami bersama Kementerian SDM sedang mendiskusikan ada 2 proposal yang nilainya tanpa eksplorasi dan kalau disetujui itu bisa langsung dimulai, yang besar reserve yang kita dapatkan dari minyaknya itu setara dengan, bayangkan cepu yang sekarang produksi terbesar di Indonesia itu bisa setara dengan itu 1,5 tahun berproduksi, ya, jadi 1,5 tahun produksi cepu. Yang gasnya itu setara kira-kira semua produksi gas Pertamina itu diproduksikan selama kurang lebih 3 tahun. Itulah tambahan reserve yang dengan ada fleksibilitas ini bisa ditambah tanpa melalui eksplorasi. Jadi untuk menutup tadi, kami dari 4 strategi yang ada untuk mencapai 1 juta barel, yang biasanya disebut itu hanya 3, yaitu memaksimalkan yang ada IOR dan eksplorasi. Kami menambahkan 1 yang sebenarnya sudah ada, tapi kami dijadikan suatu fokus tersendiri yang kami sebut transformasi resource production. Jadi hal-hal yang tadinya ada potensi tapi tidak ekonomis, ada kendala di luar yang kendala-kendala bisa kita kontrol. Nah itulah yang kita berikan. Itu Mas bisa menutup gap karena itu besar dan bisa dimulai secepatnya. Dari prediksi kami, dari 1 juta barel di 2030, kondisi existing yang ada ditambah dengan yang transformasi tadi, itu sudah mencapai 70% paling tidak kontribusinya. Sisanya akan ditutup oleh IOR dan eksplorasi. Nah, yang terakhir kalau boleh menambahkan, tadi sudah disebutkan jumlah sumur. Dari tahun 2014 sampai ke 2017, jumlah sumur itu turun, dari 1.200 turun ke 117. Nah, dari 2018 berhasil kita naikkan, dan yang menarik adalah, kami sudah berdiskusi dengan perusahaan minyak dan gas. Di 2021 kita bisa mencapai jumlah sumur yang lebih tinggi dibandingkan di 2020 sebelum COVID. Jadi aktivitas itu tetap bergairah dan bisa terus meningkat nantinya seperti disampaikan tadi bisa ke 1.000 sumur per tahun.